是为萧家讨回公道。还有谁？第一次公开接受挑战，保存实力。纵，云山那老贼要对我们萧家。我以为宁族人是摔身体脱走，看遭毒手，武器是黑色铁链，还有一名神秘人。想动他们，还要问我海波东答不答应？大元哥哥，魂殿是大陆上一个极为神秘与诡异的组织。云岚宗，萧家的血债，日后我要你们100倍偿还。 Oke, seperti biasa kali ini Mimin akan mereview pembahasan BTTH episode yang ke-27. Kita rekap sedikit bagian sebelumnya, di mana Yalo dan juga Shoyan telah berhasil memurnikan pil obat tingkat 6 dan mengubahnya menjadi pil roh tanah. Di sisi lain perjanjian baru antara Xian dan juga Shoyan telah disepakati, bahwa jika suatu saat nanti Shoyan ingin pergi ke puncak pegunungan untuk mencari bahan obat, maka dia harus ikut. Sementara di panel akhirnya diperlihatkan ternyata kakak keduanya Sholi kembali ke Akademi Jianan dan menyampaikan suatu informasi yang sangat penting bahwa klan Shou kembali diserang dan hampir diretakan. Jika sudah kita rekap, kita langsung saja terobos kepada pembahasan atau reviewnya. Setelah melihat kakak keduanya terbaring lemas dan tidak berdaya, Shoyan benar-benar tidak bisa tenang. Dia kemudian memberikan bahan obat-obatan kepadanya agar kakak keduanya bisa kembali pulih dan kondisi tubuhnya juga membaik. Tidak berselang lama, akhirnya Sholi pun terbangun dari masa-masa kritisnya. Dia sangat senang melihat adik ketiganya Shoyan berada di sisinya. Awalnya dia sempat berpikir bahwa dia tidak akan bisa bertemu lagi dengannya. Shoyan kemudian sangat penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Sholi kemudian menjelaskan bahwa sejak 2 bulan pertama ketika keluarga Shou pindah ke lokasi pasukan tentara bayaran, semuanya berjalan baik-baik saja. Pada saat itu pencarian dari Sekte Yunlan juga tidak meluas sampai perbatasan. Malam itu suasananya sangat tenang dan juga damai. Apalagi pada saat itu merupakan hari perayaan pasukan tentara bayaran diselenggarakan. Semua keluarganya dan juga teman-temannya bersukacita dalam perayaan tersebut, tapi tidak berselang lama sesuatu yang sangat aneh tiba-tiba muncul dari langit. Ya, benar sekali. Para murid atau anggota dari Sekte Yunlan datang dan mengacak-ngacak klan Shou sampai membunuh beberapa orang yang tidak bersalah. Kakak pertamanya Shouding dan juga para tetua benar-benar kesulitan untuk menghadapi mereka. Selain dikarenakan kekuatan mereka yang cukup tangguh, jumlah mereka juga tidak sedikit. Hal tersebut membuat Shoyan benar-benar murka semurka-murkanya. Awalnya Shoyan berniat untuk pergi demi membalaskan dendam keluarganya, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Sun Er. Sun Er bertanya-tanya sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh geginya Shoyan. Ternyata benar saja, Shoyan ingin membuat mereka membayar kematian klannya dan dimakamkan bersama. Tapi tidak sesuai dengan harapan, Sholi juga mencoba untuk melarangnya dan menghentikannya. Dan dia datang ke sini sampai bertaruh nyawa bukanlah untuk menyuruh adiknya itu kembali ke Kaisaran Jiama dengan kondisi seperti itu. Di sisi lain, pada saat ini dia juga belum yakin bahwa setelah Shoyan kembali dia bisa membunuh Yunsan. Oleh karena itulah kakaknya mengharapkan Shoyan menanggung tanggung jawab itu dan suatu saat nanti pembalasan darah itu akan tiba. Tapi sekarang bukanlah saat yang tepat. Sun Er juga mencoba menenangkannya bahwa pada saat ini klan Shou sedang dalam masalah. Jika dia kembali sekarang dan terkalahkan, maka siapa lagi yang akan membantu mereka di masa depan? Sun Er juga tidak akan bisa menjelaskannya kepada paman Shou jika terjadi sesuatu kepadanya nanti. Sholi melanjutkan bahwa masalah yang telah terjadi pada klannya bukanlah hal sepele. Orang membunuh pasukan tentara bayaran pada malam itu bukan hanya anggota dari Sekte Yunlan, tapi ada satu orang yang sangat misterius.
Dijelaskan penampilannya seperti bayangan hitam tanpa wajah, senjatanya adalah rantai hitam. Setiap kali rantai hitamnya berdering di malam hari, maka pasti salah satu anggota keluarga Shao diseret dan tubuhnya dibedah dan juga digeledah. Dari tindakan yang sangat itu, Xiao Li yakin bahwa mereka tidak hanya disewa untuk membunuh, tapi seakan-akan sedang mencari sesuatu. Hal tersebut langsung membuat Xiao spontan mengingat bahwa hal ini memanglah bukan masalah sederhana. Dia juga pernah melihat rantai hitam berdering pada saat badai pasir di tengah padang itu, dan jelas Xiao juga tahu bahwa itu adalah penampakan dari Aula Jiwa. Tapi entah kenapa mereka menargetkan keluarga dan juga klannya. Klan Shao sama sekali tidak mempunyai hubungan dan masalah dengan mereka. Xiao Li juga sebenarnya tidak tahu apa yang sedang mereka cari, tapi sebelum Tetua Agung meninggal, dia meminta Xiao Li dan juga kakak pertamanya agar memberitahu Xiao untuk tetap menjaga batu giok keluarga dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Tentu hal itu membuat Xiao tahu bahwa ternyata targetnya adalah batu giok Kuno Toshi. Xiao juga bertanya tentang bagaimanakah keberadaan kakak dan juga keluarga yang lainnya masih sempat selamat. Ternyata pada waktu itu, Xiao Li menjelaskan bahwa kakak pertamanya menyuruhnya untuk pergi dan memberitahu Xiao, sedangkan dia akan tinggal untuk menahan sosok yang dikenal sebagai Aula Jiwa. Dia juga percaya bahwa mereka semua bisa mati kapan saja, tetapi Xiao tetap harus hidup dikarenakan dia adalah harapan satu-satunya. Pada kala itu, setelah Xiaoding atau kakak pertamanya dikalahkan dan para tetua juga tidak mampu bertahan lagi, maka tiba-tiba datanglah sosok bala bantuan. Benar sekali, yang datang membantu mereka adalah Hai Bodong, dan dengan sebab itulah tetua yang masih tersisa dan juga kakak pertamanya berhasil diselamatkan. Setelah itu mereka semua dibawa ke kediaman Raja Es atau suku Miteer. Hal tersebut demi menghindari serangan dari anggota Sekte Yunlan. Tentu dengan bantuan tersebut, klan Shao harus selalu mengingatnya di masa depan tentang kebaikan Hai Bodong. Saat ini, seluruh klannya benar-benar tidak bisa berbuat banyak dan hanya mampu bertahan hidup dan menghindari kematian. Hal tersebut membuat Xiao lebih semangat bahwa kebencian darah antara klan Shao dan juga Sekte Yunlan akan segera dibalaskan. Fokusnya saat ini adalah ketua sekte senior mereka yang bernama Yunsan. Di sisi lain, Xiao juga bertanya tentang keadaan orang tuanya. Jawabannya memang cukup memuaskan dikarenakan ibunya baik-baik saja. Ayahnya pun juga masih hidup, tapi satu tangannya patah akibat pertarungan. Setelah berbicara dengan Xiao, kita berpindah di panel selanjutnya, di mana Xiao dan juga Sun Er sedang berduaan. Dia juga menanyakan tentang informasi yang dia ketahui terkait dengan Aula Jiwa dan apa sebenarnya hubungan dengan latar belakang keluarga Sun Er. Satu sisi Sun Er benar-benar terkejut ternyata Xiao tahu tentang Aula Jiwa. Xiao pun menjelaskan bahwa sesuai dengan penjelasan Xiao pernah bertemu dengan sosok seperti itu di hari-hari sebelumnya. Tentu saja Xiao merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan mereka juga. Sun Er kemudian menjelaskan bahwa Aula Jiwa adalah organisasi yang sangat misterius dan sangat aneh di benua Doki ini. Seperti yang Xiao tahu, mereka selalu menangkap jiwa-jiwa spiritual seseorang di seluruh penjuru benua. Meskipun tidak ada yang tahu alasannya dan kenapa mereka melakukannya, tapi Sun Er merasa itu jelas ada hubungannya dengan batu giok Kuno Toshi. Mungkin beberapa dari mereka telah mengetahui rahasia yang tersembunyi dari batu tersebut. Satu sisi yang paling mengejutkannya adalah ternyata Aula Jiwa memiliki hubungan dengan Sekte Yunlan. Awalnya Xiao sangat menyesal dikarenakan telah membuat perjanjian 3 tahun dengan nelayan Ren saat itu. Dengan sebab itulah anggota keluarganya menjadi pusat perhatian dan bencana dari Sekte Yunlan. Tapi Sun Er kembali mencoba menenangkannya bahwa kesalahan tersebut bukanlah disebabkan oleh Xiao. Bahkan meskipun tidak ada perselisihan antara GG-nya Xiao dengan Sekte Yunlan, tapi Aula Jiwa tetap akan datang untuk mencari batu giok Kuno Toshi. Seperti apa yang dikatakan oleh kakak keduanya, Xiao sekarang telah mendapatkan julukan sebagai pilar keluarga. Jika dia jatuh dan terpuruk, maka klannya juga tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Hal yang harus dilakukan sekarang adalah berjuang dengan sekuat tenaga dan menjadi lebih kuat. 我明白，谢谢你，薰儿。云岚宗，萧家的血债，日后我要你们100倍偿还。
Setelah situasi yang berkecamuk mulai reda, kita pun diperlihatkan bagaimana Shouli yang melatih kekuatan tempurnya, dan itu juga dengan satu tujuan di masa depan demi membalaskan dendam atas klannya yang dibantai. Shouli mengucapkan banyak terima kasih kepada adiknya dikarenakan hasil perawatan dan juga obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya mampu membuatnya sembuh total dan bahkan menerobos ke peringkat Dadoushi. Dia juga menyampaikan niatnya bahwa dia akan pergi ke wilayah sudut hitam untuk berlatih dan membangun sesuatu di sana. Meskipun wilayah tersebut tidak memiliki aturan dan tata krama, tapi dengan sebab itulah Shouli sangat menyukainya. Dia berharap akan membuat sesuatu yang berharga nantinya. Awalnya Shoyan sangat mengkhawatirkan kakaknya itu, tapi lagi-lagi Shouli mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir, apalagi dia telah menerobos naik ke peringkat Dadoushi. Tempat semacam itu meskipun tidak mempunyai aturan, tapi tidak selamanya akan menggunakan kekerasan. Ditambah lagi, dia telah mendapatkan keterampilan bertarung dengan tingkat atribut petir yang telah diberikan oleh Sun Er. Keterampilan gulungan tersebut bahkan meskipun dia menghadapi peringkat Dadoushi bintang 5, mereka juga tidak akan bisa mengalahkan Shouli. Kakak keduanya pun berpesan kepada Shoyan bahwa Sun Er adalah gadis yang sangat baik, maka Shoyan pun harus menjaganya. Dikarenakan tidak bisa memaksa dan melarang kakaknya itu, maka Shoyan pun menyetujuinya. Tapi sebelum berangkat, dia harus tinggal beberapa hari, dikarenakan Shoyan akan memberikannya beberapa pil obat untuk dikonsumsi. Singkat cerita, keesokan harinya, Shoyan juga memberikan satu cincin hitam kepadanya yang dimana ada kumpulan api surgawi kecil yang dimiliki oleh Yalow. Meskipun Shoyan tidak menyebutkannya, tapi itu sangat berguna bagi Shouli pada saat-saat kritis. Dengan menggunakannya itu dapat membunuh musuh dan membuka jalan untuk menyelamatkan diri. Nah, dikarenakan persiapannya sudah cukup, maka Shouli pun berangkat dengan tenang. Dia berjanji akan menjadi lebih kuat dan bertemu dengan Shoyan di masa depan nanti dan membantunya untuk berjuang. Sun Er juga yakin bahwa kakak keduanya pasti bisa membangun sesuatu di sana nantinya. Dikarenakan situasinya mulai kondusif dan tenang, maka Shoyan dan juga Sun Er kemudian mulai bergegas kembali ke halaman dalam, dikarenakan kompetisi peringkat kuat akan dimulai 25 hari lagi. Kali ini Shoyan sangat berinisiatif untuk masuk ke 10 besar. Singkat cerita, setelah sampai di halaman dalam, ternyata beberapa penantang yang berada di daftar peringkat kuat 35 ke atas benar-benar membuka adrenalin Shoyan dan mengajaknya untuk bertarung. Apalagi saat mereka mendengar kabar bahwa Shoyan adalah siswa baru yang telah mengalahkan Bei Cheng, tentu hal tersebut membuat para penantang semakin bersemangat. Ternyata tidak hanya Shoyan, kakak keduanya Shouli di wilayah sudut hitam berjuang dengan sekuat tenaga sebagai salah satu bentuk memperkuat diri agar di masa depan dia bisa membangkitkan klannya yang telah dibantai. 终其大武强者为尊，公平与正义需要实力来衡量。是为萧家讨回公道，萧家子弟也会迎难而上，永不退缩。 Oke, seperti itulah review pembahasan BTTH episode yang ke-27. Waduh, makin seru guys ya, jadi tidak sabar Mimin melihat bagaimana Shoyan akan membantai Yunsan dari Sekte Awan Kabut. Tapi bukan hanya itu, tentu masih ada Aula Jiwa yang dimana akan menjadi target balas dendam Shoyan juga di masa yang akan mendatang. Kata netizen sih di kolom komentar itu masuk season ke-6 di mana Yunsan akan dibantai, tapi kita lihat saja nanti guys ya. Oke lah, kita cukupkan review pembahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis. Seperti biasa kita akan bertemu lagi di next pembahasan. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you
change I need today. I promise that I've never felt this way